Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Teguh yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Puspita, Elizabeth, Fai Hanada, Hilda Nur Peka, Mahfiroh, Maria Serlince, Mika Beladona, Oki Yatun Muna, Rahmat Hidayat, Rizal Galih, Seri Kusumawati, Yosepa Janet, Revalina Indah, dan Petronella Kitab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Linenger. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Biografi Madeleine Leininger. Leininger lahir pada tanggal 13 Juli 1925. Dia memperoleh ijazah keperawatan dari St. Anthony Rumah Sakit School of Nursing, diikuti oleh gelar sarjana di Benedictine College dan Universitas Creighton. Dia juga menerima gelar Master of Science dalam keperawatan di Catholic University Amerika. Kehormatan dan penghargaan 1998 yaitu Living Legend dan American Academy of Nursing. Yang berikutnya, prinsip-prinsip teori Madeleine Leininger. Yang pertama care, 2 merawat, 3 budaya, 4 perawatan budaya, 5 keragaman budaya, 6 universalitas, 7 keperawatan, 8 world view, 9 budaya dan dimensi struktur sosial, 10 kesehatan, 11 pelestarian budaya perawatan atau pemeliharaan, 12 budaya akomodasi perawatan atau negosiasi, 13 budaya perawatan restrukturisasi. Selanjutnya, Lanier mengusulkan bahwa ada 3 modus untuk membimbing penilaian asuhan keperawatan, keputusan, atau tindakan untuk memberikan perawatan yang tepat, bermanfaat, dan bermakna, yaitu yang pertama, pelestarian dan pemeliharaan, yang kedua, akomodasi dan ekuisasi, kemudian yang ketiga yaitu repola dan restrukturisasi. Teori Madeleine-Leininger menyatakan bahwa kesehatan dan care dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut yaitu struktur sosial seperti teknologi, kepercayaan dan faktor filosofi, sistem sosial, nilai-nilai kultural, politik, dan faktor-faktor legal, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor pendidikan, dan faktor sosial. Inti dari teori Madeleine-Leininger yang pertama, asuhan membantu, mendukung, atau membuat seorang atau kelompok yang memiliki kebutuhan nyata agar mampu memperbaiki jalan hidup dan kondisinya. Yang kedua, budaya diekspresikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai kelompok tertentu. Yang ketiga, asuhan transkultural, perawat secara sadar mempelajari norma-norma dan nilai-nilai dan cara hidup budaya tertentu dalam rangka memberikan bantuan dan dukungan dengan tujuan untuk membantu individu mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Paradigma keperawatan menurut Madeleine-Leininger. Yang pertama manusia, yang kedua kesehatan, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat keperawatan. Hubungan teori model Leininger dengan konsep caring. Caring dalam keperawatan adalah fenomena transkultural di mana perawat berinteraksi dengan klien, staf, dan juga kelompok lain. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa care adalah cocok dan masuk akal terhadap kebutuhan klien dan juga realita yang ada. Leininger meyakini bahwa perilaku caring dan praktiknya secara unik membedakan keperawatan terhadap kontribusi dari disiplin ilmu yang lain. Alasan utama untuk mempelajari caring adalah 1. Konsep care muncul secara kritis pada pertumbuhan manusia, perkembangan manusia, dan kemampuan bertahan pada makhluk hidup. 2. Untuk secara eksplisit, mengerti secara menyeluruh aturan-aturan pemberi pelayanan dan penerima pelayanan pada kultur yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan secara kultural. 3.
Care adalah studi untuk memenuhi kebutuhan yang esensial untuk proses penyembuhan, perbaikan, dan untuk bertahan pada manusia dan kelompok sepanjang waktu. 4. Profesi keperawatan telah mempelajari care secara terbatas tetapi secara sistematis dan perspektif kultural dan telah melupakan aspek-aspek epistemologi dan ontologi yang berlandaskan pada pengetahuan keperawatan. Hubungan teori model Linenger dengan konsep holisme. Holistik artinya menyeluruh. Perawat perlu melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh atau holistic care. Hal ini dikarenakan objek keperawatan adalah manusia yang merupakan individu utuh, sehingga dengan asuhan keperawatan terhadap individu harus dilakukan secara menyeluruh dan holistik, termasuk aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual, dengan menitik beratkan konsep terapi pada kondisi kultural klien. Hubungan teori model Linenger dengan konsep humanisme. Filosofi Watson 1979, 1989, 1988 mendefinisikan hasil dari aktivitas keperawatan yang berhubungan dengan aspek humanistik dari kehidupan. Tindakan keperawatan mengacu kepada pemahaman hubungan antara sehat, sakit, dan perilaku manusia. Intervensi keperawatan diberikan dengan proses perawatan manusia. Hubungan dari teori Linenger dan konsep humanisme ini bahwa memberikan pelayanan kesehatan pada klien dengan memandang klien sebagai individu, sebagai personal lengkap dengan fungsinya. Kelebihan dan kekurangan teori transkultural dan Linenger. Yang pertama, kelebihan. Teori ini bersifat komprehensif dan holistik yang dapat memberikan pengetahuan kepada perawat dalam pemberian asuhan dengan latar belakang budaya yang berbeda. B. Teori ini sangat berguna pada setiap kondisi perawatan untuk memaksimalkan pelaksanaan model-model teori lainnya seperti teori Orem, King, Roy, dan lain-lain. C. Penggunaan teori ini dapat mengatasi hambatan faktor budaya yang akan berdampak terhadap pasien, staf keperawatan, dan terhadap rumah sakit. D. Penggunaan teori transkultural dapat membantu perawat untuk membuat keputusan yang kompeten dalam memberikan asuhan keperawatan. Teori ini banyak digunakan sebagai acuan dalam penelitian pembangunan praktek keperawatan. 2. Kelemahan teori transkultural bersifat sangat luas sehingga tak bisa berdiri sendiri dan hanya digunakan sebagai pendamping dari berbagai macam konseptual model lainnya. B. Teori transkultural ini tidak mempunyai intervensi spesifik dalam mengatasi masalah keperawatan sehingga perlu dipadukan dengan model teori lainnya. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori Linenger menyatakan bahwa kesehatan dan asuhan dipengaruhi oleh elemen-elemen antara lain struktur sosial seperti teknologi, kepercayaan, dan faktor filosofi, sistem sosial, nilai-nilai kultural, politik, dan faktor-faktor legal, faktor-faktor ekonomi, dan faktor-faktor pendidikan. Faktor sosial ini berhubungan dengan konteks lingkungan, bahasa, dan sejarah etnis. Masing-masing sistem ini merupakan bagian struktur sosial. Pada setiap kelompok masyarakat, pelayanan kesehatan, pola-pola yang ada dalam masyarakat, dan praktik-praktik yang merupakan bagian integral dari aspek-aspek struktur sosial. Dalam model Sunrise-nya, Linenger menampilkan visualisasi hubungan antara berbagai konsep yang signifikan. Ide pelayanan dan perawatan yang dilihat Linenger sebagai bentuk tindakan dari asuhan merupakan inti dari idenya tentang keperawatan. Memberikan asuhan merupakan jantung dari keperawatan. Tindakan membantu didefinisikan sebagai perilaku yang mendukung. Menurut Linenger, bantuan semacam ini baru dapat benar-benar efektif jika latar belakang budaya pasien juga dipertimbangkan, dan bahwa perencanaan dan pemberian asuhan selalu dikaitkan dengan budaya.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.